الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله النبي الكريم. اللهم صل على سيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. فيا أيها الحاضرون فيا أيها المؤمنون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Para hamba Allah yang merindukan kampung akhirat, semoga perjalanan hidup kita Allah akhiri dengan husnul khotimah. Di awal khutbah ini, saya selaku murid seorang khatib ingin berpesan pada diri sendiri. Semoga pesan ini pun bermanfaat bagi kita semua. Yang pertama, manfaatkan umur yang sesaat ini. Sering-seringlah berkata pada nurani sendiri, wahai diri, bekal apa yang kau dapat saat kematian semakin mendekat. Bersyukur pada Allah, hari ini kita bisa berkumpul di masjid ini dan sudah sekian kali kami khatib berjumpa dengan jamaah di sini. Semoga ini menjadi latihan perjumpaan kita di akhirat nanti. Allah pertemukan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, umur yang sesaat ini mari kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Karena malaikat Israel bukan semakin menjauh, tapi semakin mendekat kepada kita. Khatib sendiri insya Allah 51 hari lagi jika mengukur umur baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam 17 Rajab besok atau bertepatan 1 Maret usia atau umur sudah sampai 63 tahun. Karena itu kita mohon kepada Allah agar perbuatan, perkataan apapun yang kita lakukan mudah-mudahan hanyalah malaikat raqib yang mencatatnya, malaikat yang mencatat kebaikan, dan supaya malaikat atid paling tidak pensiun saja tidak mencatat amal keburukan kita. Pesan singkat di khutbah ini, khatib ingin menyampaikan dalam satu ayat dalam Al-Quran surat Al-A'raf. Bisa dicatat untuk lengkapnya Al-A'raf dari ayat yang ke 40 sampai ayat yang ke-51. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nari qalu rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Sejarah masa depan, dan itu pasti terjadi karena yang mengungkap sejarah adalah yang Maha Tahu, Allah Subhanahu wa taala. Allah yang merancang setiap
keadaan, setiap kejadian. Sejarah masa depan terjadi nanti ketika ada manusia memiliki dua puncak terakhir. Pertama, ada manusia yang Allah selamatkan, mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Yang kedua, ada manusia yang celaka untuk selama-lamanya. Ada ashabul jannah, ada ashabul nar. Tetapi nanti ada ashabul a'raf, di mana ashabul a'raf itu Allah pending dulu masuk surganya. Allah perlihatkan kepada mereka bagaimana dahsyatnya, mengerikannya, menakutkannya azab neraka. Begitupun ashabul a'raf Allah perlihatkan ketika betapa nikmatnya penduduk-penduduk surga. Bagi kita orang beriman, meyakini ini terjadi. Berbeda dengan yang tidak beriman. Insya Allah kita termasuk orang-orang yang punya iman. Kemudian dalam ayat ini, wa idza surifat absaruhum tilqa'a ashabin nar. Ketika Allah memalingkan pandangan ashabul a'raf ke penduduk-penduduk ashabun nar, penduduk-penduduk neraka. Kemudian ashabul a'raf berdoa, Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Allahumma ya Allah, jangan Engkau jadikan kami termasuk orang-orang zalim ya Allah. Doa ini sangat bagus untuk kita baca setiap saat. Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Meskipun doa ini diucapkan atau berdoa ashabul a'raf di akhirat nanti, tak salah doa ini kita ucapkan di dunia. Mumpung masih ada waktu, mumpung Israel belum menjemput nyawa kita. Ya Allah, jangan jadikan aku melenceng bersama orang-orang yang zalim. Kaum mukminin rahimakumullah. Berzalim kepada siapa? Pertama, janganlah zalim pada diri sendiri. Di antaranya, jangan menelantarkan fisikmu. Yang kedua, jangan menelantarkan ruhanimu. Jangan pernah waktunya makan kita tidak makan. Itu zalim pada diri sendiri. Sampai-sampai Allah menyatakan dalam Al-Quran, fal yanzuril insanu ila ta'am. Hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Makan, minum, kebutuhan jasad perlu diperhatikan. Jika tidak, kita zalim pada diri sendiri. Jangan pernah zalim. Berbeda kalau puasa. Tidak makan dari subuh sampai maghrib, insya Allah tidak zalim. Bahkan menyehatkan. Sumu tasihhu. Puasalah kamu, kau akan sehat. Yang kedua, jangan pernah zalim kita menelantarkan ruhani kita. Imam Al-Ghazali menyebutkan, satu hari kamu tidak membaca Al-Quran, satu hari kamu tidak mendapatkan ilmu, satu hari kamu tidak mengingat kematian, maka kamu telah zalim pada ruhanimu sendiri. Para ahli hikmah, satu malam saja nggak sholat tahajud sudah zalim. Satu hari saja tidak tilawah Quran sudah zalim. Itu kebutuhan kamu. Kaum muslimin rahimakumullah. Kalau kita sudah tidak menzalimi diri sendiri, insya Allah kita dilatih untuk tidak zalim kepada siapapun. Jangan pernah berbuat zalim kepada anak. Anak butuh asuhan. Anak butuh bimbingan. Anak butuh keteladanan dari orang tuanya. Anak butuh melihat ayahnya membaca Al-Quran. Anak butuh ayahnya sholat berjamaah ke masjid. Anak butuh ayahnya berkata jujur. Terus kita tidak zalim kepada siapapun. Mumpung kita diberikan umur, diberikan kesehatan, terlebih diberi kekayaan dan kekuasaan. Sebab kekayaan dan kekuasaan itu kunci mulus mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak, jangan-jangan kita ranking pertama, na'udzubillah, ke nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimakumullah.
Mari kita baca doa ini. Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ada beberapa hadis yang ingin khatib sampaikan di kesempatan khutbah ini. Dari Abi Dzar radhiyallahu anhu. Beliau dapat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau berucap dengan hawa nafsunya, tapi beliau berucap dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangi, Nabi Muhammad berucap bukan dengan hawa nafsu, bukan dengan logika, tapi dengan wahyu. In huwa illa wahyu yuha. Lalu Rasulullah mendapatkan berita ini dari Allah Tabaraka wa taala. Ini termasuk hadis qudsi riwayat Imam Muslim. Kata Allah, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, inni haramtu ala nafsi zulma. Aku mengharamkan pada diriku sendiri bersifat zalim. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Antara sekian banyak sifat Allah yang tidak zalim, Allah akan melakukan persidangan di akhirat nanti. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah tidak tahu? Bukankah Allah tahu kalau seseorang si hambanya itu masuk neraka atau surga? Sangat tahu. Tapi Allah tidak zalim. Allah beberkan dulu dalam persidangan mahkamah Allah. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang teradil dari semua hakim yang ada? Sampai Allah beberkan dalam surat Al-Zalzalah. Siapa orang yang beramal kebaikan sedikit apapun, separtikel kecil apapun, Allah perlihatkan. Begitupun amal keburukan sedikit apapun, separtikel kecil apapun, Allah perlihatkan. Allah pertimbangkan itu semua. Bukan memutuskan tanpa persidangan. Kaum muslimin rahimakumullah, aku haramkan pada diriku bersifat zalim. Faja'altuhu bainakum muharraman fala tudzalimu. Maka aku jadikan antara kalian untuk tidak berbuat zalim. Fala tudzalimu, janganlah kamu berbuat zalim. Kita wajib menolong orang yang zalim. Kita pun wajib menolong orang yang dizalimi. Ada hadis bahkan sangat terkenal. Unsur akhaka zaliman aw mazluman. Tolong saudaramu yang berbuat zalim dan tolong saudaramu yang dizalimi. Hadis menyatakan menolong lebih awal yang berbuat zalim. Mengapa? Orang yang berbuat zalim tidak punya hak ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia berhak didoain, dia berhak dinasihat. Yang kedua, tolong saudaramu yang dizalimi, sebab orang yang dizalimi itu terampas hak-hak dunianya. Orang yang berbuat zalim hilang hak akhiratnya. Orang yang dizalimi hilang hak dunianya. Kaum muslimin rahimakumullah, janganlah kalian saling menzalimi. Berikutnya, para sahabat pernah bertanya, ya Rasulullah, apakah perbuatan zalim itu yang kecil atau yang besar? Kata Nabi, wa in kana qadiban min araqin. Meskipun kamu mengambil satu batang kayu arak sekalipun, kamu sudah zalim. Bahkan hadis lain menyatakan, jika seorang hamba mengambil sejengkal tanah dari saudaranya, maka di akhirat nanti dia ditimpakan dililit dengan 7 bumi. Bayangkan, satu jengkal tanah saja akan disiksa dengan 7 jengkal bumi. Rabbana la taj'alna ma'al qaumil zalimin. Ya Allah, jangan jadikan kami termasuk orang-orang yang zalim ya Allah. Kaum muslimin rahimakumullah, semoga Allah lindungi kita dari sifat-sifat tercela tersebut. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Innahu huwat tawwabur rahim.